dari sini, seseorang dapat memperoleh pemahaman tentang betapa mengerikannya tubuh 9 petir emas misterius itu. Namun di sisi lain, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk meningkatkan level seseorang juga mengandung resiko. Jika ada risiko tinggi yang terlibat, imbalan yang lebih besar tentu akan mengikuti. Bahkan jika Xiaoyan tidak menggunakan 9 petir emas misterius untuk menembus bintang ke-6 kelas dosing setelah menyerapnya, hanya dengan memilikinya di tangannya, berarti Xiaoyan akan memiliki senjata pemusnah untuk melawan lawannya yang telah mencapai bintang ke-7 kelas dosing. Godaan yang datang dari senjata sekuat itu membuat hati Xiaoyan berdebar kencang, terlepas dari resiko yang menyertainya. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncak di benua ini, lawan-lawannya bukanlah makhluk biasa. Memiliki kartu truf lain di tangannya sama saja dengan memiliki kehidupan lain. Ini benar-benar kasus mencari harta karun dari bahaya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menarik kembali kegembiraan di hatinya. Matanya terus berkedip saat ia mengamati bagian terdalam lautan petir. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya memutuskan ia akan bertindak jika menemukan kesempatan. Tetapi jika masih sangat sulit untuk menaklukkan 9 petir emas misterius dalam kondisinya yang lemah, ia hanya bisa memilih untuk mundur. Xiaoyan memfokuskan pikirannya setelah membuat keputusan. Matanya menyapu banyak busur petir yang meledak di tubuh raksasa naga petir emas jauh di dalam lautan petir. Sementara 9 petir emas misterius meraung memilukan, petir iblis yang mengelilingi mereka mulai melarikan diri. Saat itu, mereka bahkan tak ingin mengejar Xiaoyan. Sebaliknya, mereka tetap berada 10.000 kaki dari 9 petir emas misterius. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, naluri mereka memberitahu bahwa 9 petir emas misterius sedang mengalami momen yang sangat kritis. Kilatan petir emas yang 1/5 dari 9 petir emas misterius meledak tanpa ampun di permukaan tubuhnya. Sebuah busur petir emas yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur bergoyang liar. Ledakan balasan ini bahkan membuat makhluk sekuat 9 petir emas misterius meronta. Namun, sedikit spiritualitas mulai muncul perlahan di mata naga yang dingin dan tanpa emosi itu. Hal ini membuatnya tampak sedikit lebih hidup dan tidak lagi tampak sedingin patung seperti sebelumnya. Xiaoyan tanpa sadar menjilat bibirnya saat menyaksikan perubahan ini. Tak disangka, 9 petir emas misterius ini harus menanggung serangan balasan yang begitu dahsyat untuk membentuk roh. Tetapi jika ia mampu bertahan, kemungkinan besar ia akan menjadi makhluk yang sangat menakutkan di masa depan. Ada berbagai macam misteri di dunia ini. Contohnya adalah pohon kuno Bodhisattva. Pohon ini mungkin hanya sebuah pohon kuno, tetapi pada puncak kejayaannya, dikabarkan ia bahkan pernah bertarung dengan seorang elit Dodi. Sama halnya dengan pohon kuno Bodhisattva yang tidak memiliki banyak kecerdasan. Semakin kuat suatu objek spiritual alami, semakin sulit baginya untuk membentuk roh. Hal ini berlaku untuk pohon kuno Bodhisattva dan begitu pula dengan 9 petir emas misterius. Setelah aura spiritual muncul di mata naga 9 petir emas misterius, serangan balasan di dalam tubuhnya menjadi semakin intens. Ledakan dahsyat menggema dari tubuhnya. Setiap ledakan dahsyat menyebabkan kulit kepala Xiaoyan mati rasa. Dihadapkan dengan ledakan liar dan dahsyat ini, spiritualitas tenang di mata naga 9 petir emas pun mulai tercerai-berai. Serangan balik yang mengerikan. Pantas saja pohon kuno Bodhisattva tidak mampu membentuk roh. Jika berhasil, tak terbayangkan betapa dahsyatnya kekuatan balasan itu, gumam Xiaoyan dalam hati. Xiaoyan terdiam menyaksikan aura spiritual di mata 9 petir emas misterius meledak. Dari kelihatannya, 9 petir emas misterius ini mungkin tidak akan berhasil membentuk roh. Makhluk-makhluk petir iblis hitam di sekitarnya tampaknya juga merasakan hal ini melalui naluri mereka, sementara pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Suara kesedihan misterius terpancar dari lautan petir. Kilatan petir iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menerjang ke arah 9 petir emas misterius. Banyak busur petir iblis hitam berubah menjadi percikan listrik hitam kecil yang menyerbu tubuh 9 petir emas misterius saat mulai bersentuhan. Setelah mereka masuk, ledakan dahsyat yang terjadi di tubuh 9 petir emas misterius tampaknya telah melemah.
Sepertinya makhluk-makhluk petir iblis hitam ini menggunakan diri mereka sendiri untuk memblokir ledakan balasan yang terjadi di dalam tubuh 9 petir emas misterius. Spiritualitas di mata naga 9 petir emas misterius menjadi lebih pekat seiring banyaknya makhluk petir iblis hitam yang menerkam. Pada saat yang sama, tubuh emasnya yang semula cerah mulai meredup. Kekuatan pembalasan jelas membuatnya semakin lemah. Kilatan petir iblis hitam di dalam lautan petir semakin menggila, sementara 9 petir emas misterius meraung memilukan. Kilatan itu menyerbu ke dalam tubuhnya tanpa rasa takut. Tetapi seiring spiritualitas di dalam mata 9 petir emas misterius semakin pekat, ledakan yang terjadi di dalam tubuh naga itu menjadi semakin tak terkendali. Riak-riak penghancur yang menyebar darinya bahkan membuat Xiaoyan di kejauhan merasa takut. Sepertinya makhluk besar ini akan gagal, gumam Xiaoyan. Sebagai pihak yang tidak terkait, Xiaoyan tampak cukup tenang. Matanya mengamati sebelum ia menggelengkan kepala. Ledakan balasan yang dilepaskan dari dalam tubuh 9 petir emas misterius telah melonjak berkali-kali lipat. Berdasarkan apa yang ia lihat, kilatan petir iblis hitam tidak mampu meredam ledakan petir terlepas dari bagaimana mereka menerekamnya. Begitu mereka gagal meredam kekuatan ini, kecerdasan dan semangat yang telah dibentuk susah payah oleh 9 petir emas misterius akan hancur berkeping-keping. Xiaoyan mendesah pelan setelah membayangkan akhir dari segalanya. 9 petir emas misterius telah terbentuk setelah waktu yang sangat lama tanpa disadari. Namun sungguh disayangkan, ia gagal membentuk roh. Langit mungkin telah memberkatinya dengan kekuatan besar, tetapi mereka juga telah merampas hak-hak lainnya. 9 petir emas misterius tampak redup saat berada jauh di dalam lautan petir. Tubuhnya yang tampak terbuat dari emas juga menjadi jauh lebih ilusif. Ia tak akan mampu lagi menahan serangan balik yang begitu menakutkan. Makhluk-makhluk petir iblis hitam di sekitarnya berhenti menyerang ketika 9 petir emas misterius mengempis ke lautan petir seolah-olah telah menerima takdirnya. Mereka berlama-lama di sekitar naga itu dan mengeluarkan rengekan yang dalam. Suara mereka dipenuhi dengan kesengsaraan. Xiaoyan menghela nafas setelah menyaksikan 9 petir emas misterius melemah. Naga itu tak lagi mampu membuatnya merasakan bahaya yang sebelumnya ia rasakan. Formasi spiritual telah gagal, gumam Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ia melangkah menembus ruang hampa dan bergegas turun. Setelah itu, ia muncul jauh di dalam lautan petir. Ia menatap naga petir emas setinggi 10.000 kaki dari jarak yang dekat. Naga itu menatapnya dengan sepasang mata yang sangat redup. Naga itu juga tidak melancarkan serangan apapun. Namun, makhluk-makhluk petir iblis hitam menyerbu dengan ganas ketika Xiaoyan kembali menerobos masuk. Mereka bersiul dan menyerbu, tetapi Yi kecil bangkit dari bahu Xiaoyan. Baru pada saat itulah mereka berhenti, seolah-olah mereka sangat takut pada bayi itu. Berikan aku kekuatanmu, dan aku akan membantumu membentuk jiwa, ucap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan melayang di depan 9 petir emas misterius. Tubuhnya yang mungil bagaikan semut. Namun suaranya yang tenang membuat mata naga 9 petir emas misterius mulai berfluktuasi. Kekuatan besar adalah rintangan terbesar bagi pembentukan jiwamu, ucap Xiaoyan. Setelah itu, tangan Xiaoyan dengan lembut menekan sisik naga di depan mata 9 petir emas misterius. Seketika, api merah muda menyembur dari jarinya. Setelah itu, ia menariknya dengan keras. Cahaya petir keemasan yang terang segera ditarik keluar dari tubuh 9 petir emas misterius. Hingga akhirnya, petir keemasan itu samar-samar berkumpul menjadi naga petir raksasa. Proses ekstraksinya berjalan lancar. Salah satu alasannya adalah 9 petir emas misterius sangat lemah. Kedua, ia tidak membalas sedikit pun, seolah-olah ia mengerti kata-kata Xiaoyan. Demi memiliki kecerdasan, ia rela mengorbankan kekuatannya. Ia seolah-olah sudah lelah dengan perasaan samar seperti ini. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan, gumam Xiaoyan. Api merah muda di telapak tangan Xiaoyan membumbung tinggi. Api itu berubah menjadi jaring api raksasa yang mengikat erat naga petir emas itu. Inilah kekuatan di dalam tubuh 9 petir emas misterius. Daya rusak di dalamnya bahkan jauh melampaui ekspektasi Xiaoyan. Bahkan
tubuhnya mungkin akan meledak jika ia menyerap energi penghancur ini. Naga petir emas itu meronta liar di dalam jaring api. Ia ingin melarikan diri, tetapi jelas ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa didorong oleh seseorang atau sesuatu. Xiaoyan menggeser jarinya di udara di depannya, dan sebuah garis darah melesat keluar. Setelah itu, sebuah formasi dengan cepat terbentuk di jaring api. Cahaya api berguncang dan jaring api yang melilit naga emas itu mulai menyusut dengan cepat. Hingga akhirnya ia berubah menjadi naga petir mini yang memasuki tubuh Yi kecil. Kekuatan penghancur ini hanya bisa ditahan oleh roh api Yi kecil. Xiaoyan menghela nafas lega setelah menyelesaikan tugas ini. Matanya kembali menatap 9 petir emas misterius di depannya. Karena kekuatannya telah diekstraksi, ia telah berubah menjadi naga emas setinggi 100 kaki. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap kepala naga 9 petir emas misterius ini. Tangannya membentuk segel dan aura spiritual di sekitarnya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi benih spiritual yang perlahan memasuki tubuh 9 petir emas misterius. Saat ini, 9 petir emas misterius hanyalah eksistensi yang setara dengan Dozun, dan oleh karena itu tidak ada perlawanan saat rohnya terbentuk saat ini. Xiaoyan tersenyum ketika melihat peningkatan spiritual dalam mata naga 9 petir emas misterius. Memperoleh kecerdasan menjadi terlalu mudah setelah melepaskan kekuatannya. Di masa depan, kau akan menjadi satu-satunya 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan sekali lagi menepuk 9 petir emas misterius. Setelah itu, ia tiba-tiba berbalik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang melesat keluar dari kolam petir. Mata naga 9 petir emas misterius mengamati punggung sosok yang terbang menjauh dari kolam petir yang dalam. Saat ini, sosok itu bagaikan seekor binatang kecil yang baru saja lahir. Ia mengingat dengan kuat yang pertama yang dilihatnya dan tak akan pernah melupakannya. Cahaya terang melesat dari kolam petir di alam kosong. Cahaya itu lolos dari kolam petir dalam beberapa kilatan. Setelah itu, sesosok tubuh berbalik dan menoleh. Ia hanya menghela nafas lega setelah memastikan tidak ada perubahan aneh yang terjadi di belakangnya. Sosok manusia ini tentu saja adalah Xiaoyan yang bergegas pergi setelah mendapatkan kekuatan 9 petir emas misterius. Proses perolehan energinya ternyata berjalan lancar, sehingga beban di hatinya baru terangkat setelah ia berhasil meninggalkan kolam petir. Sukacita yang tak terlukiskan menggelora di matanya. Ia benar-benar telah mendapatkan hadiah yang melimpah selama perjalanan ke kolam petir ini. Ia tidak hanya berhasil memperkuat Raja Utara hingga setara dengan dosen bintang 6, tetapi juga telah melompat dari tingkat awal dosen bintang 5 ke tingkat lanjut dosen bintang ke-5. Tentu saja, hadiah terbesarnya adalah kekuatan penghancur yang telah ia singkirkan dari 9 petir emas misterius. Xiaoyan mengangkat tangannya. Api merah muda berkobar dan Yi kecil muncul dalam sekejap. Pada saat ini, tangannya yang kecil dan lembek telah memperoleh simbol naga emas. Kekuatan penghancur yang membuat kulit mati rasa beriak dan menyebar dari simbol ini. Mata besar Yi kecil telah melotot marah ke arah Xiaoyan. Mulutnya mengeluarkan tangisan lembut. Ia sedikit kesal karena Xiaoyan benar-benar menyegel benda berbahaya seperti itu di dalam tubuhnya. Perlu diketahui bahwa kekuatan 9 petir emas misterius adalah sesuatu yang bahkan api teratai iblis pemurnian pun sulit untuk menyempurnakan. Selain itu, kekuatan ini arogan dan tak terkendali. Kekuatan ini akan meledak jika seseorang ceroboh. Pada saat itu, seseorang akan benar-benar berakhir menderita. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja, ucap Xiaoyan tertawa. Ia mengusap kepala Yi kecil dan menghiburnya. Setelah itu, ia mengamati simbol naga emas itu dengan ekspresi merenung. Meskipun ia tahu bahwa simbol ini mengandung energi yang sangat besar dan dahsyat, ia merasa seolah-olah tidak tahu harus berbuat apa. Energi di dalamnya dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan yang sangat kuat. Bahkan seorang dosen bintang 7 elit pun tidak akan berani menyerapnya, apalagi untuknya. Sangat sulit untuk memurnikan benda ini bahkan hanya dengan mengandalkan api teratai iblis pemurnian milik Yi kecil. Sepertinya aku hanya bisa menempatkannya sementara di tubuh Yi kecil dan menggunakan api iblis untuk terus memurnikannya. Aku rasa
Aku saat ini tidak bisa melakukan apapun padanya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan memutuskan setelah merenung sejenak. Ia segera mengayunkan tangannya dan mengembalikan Yi kecil ke tubuhnya. Menyimpan benda ini untuk sementara mungkin bukan keputusan yang buruk. Itu mungkin dapat membantu jika ia tiba-tiba mendapat masalah besar. Aku sudah lama pergi. Aku harus kembali ke Pulau Naga dulu, gumam Xiaoyan. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Sayap tulang berwarna hijau merah di punggungnya terbentang. Sayapnya mengepak dan tubuhnya melesat ke cakrawala kehampaan bagai bintang jatuh dengan kecepatan kilat. Saat Xiaoyan kembali ke Pulau Naga yang benar-benar baru itu membuatnya sedikit terkejut dan terperanjat. Banyak gunung berdiri di pulau yang luas itu. Sesekali, beberapa naga void kuno yang sangat besar akan terbang di samping awan yang berarak. Raungan naga yang dalam juga terus bergema di sekitar Pulau Naga. Pulau Naga yang sekarang merupakan gabungan dari 4 pulau naga besar. Pulau ini tidak hanya sangat luas, tetapi juga merupakan pertama kalinya sejumlah besar anggota suku berkumpul bersama dalam beberapa ribu tahun terakhir. Anggota suku ini sebelumnya terisolasi di 4 pulau dan jarang memiliki kesempatan untuk berkumpul di tempat yang sama. Sosok Xiaoyan melayang tinggi di udara. Persepsi spiritualnya menyapu seluruh pulau dan alisnya tanpa sadar terangkat. Dari inderanya ada hampir 10 doseng elit di pulau-pulau naga, dan itu tidak ada yang lebih lemah dari aliansi Istana Langit. Memang pantas disebut sebagai suku naga void kuno. Meskipun belum mencapai puncak kekuatannya, suku ini tetap tak bisa diremehkan. Kupikir klaim bahwa suku naga kuno mampu melawan klan kuno seperti klanku atau klan Hun di puncaknya tampaknya bukan omong kosong belaka, gumam Xiaoyan. Xiaoyan memuji dan mengangguk. 4 pulau naga besar memang memiliki banyak ahli. Meskipun banyak yang gugur dalam penyatuan besar, kerugian mereka di puncak doseng tidak terlalu besar. Dan kini, setelah 4 pulau besar bersatu kembali, semua ahli ini secara alami tunduk kepada Xian. Barisan ini tentu saja cukup mengesankan. Hanya mengandalkan barisan ini, kemungkinan besar tak seorang pun bisa menandingi posisi naga void kuno di dunia binatang ajaib. Bahkan suku Pony Iblis Surga saat ini pun akan kesulitan menandingi mereka. Xiaoyan tentu saja merasakan kegembiraan yang luar biasa di hatinya karena suku naga void kuno mampu mempertahankan kekuatan seperti itu. Mengingat hubungannya dengan Xian, hubungan antara aliansi Istana Langit dan suku naga void kuno juga akan sangat erat. Dengan bantuan rahasia dari suku naga void kuno, posisi aliansi Istana Langit akan menjadi sangat kokoh dan tak tergoyahkan. Para penjaga di langit di atas Pulau Naga berpatroli lebih sering daripada sebelumnya. Satu persatu, para penjaga naga kuno mengepakkan sayap naga di punggung mereka, saling bertumpang tindih saat berpatroli di pulau itu. Xiaoyan yang melayang di langit dan merasa takjub dengan perubahan Pulau Naga juga terdeteksi oleh mereka. Seketika, lebih dari selusin sosok terbang cepat ke arahnya. Tetapi kehati-hatian di wajah mereka segera berubah menjadi rasa hormat setelah mengetahui identitas Xiaoyan. Mereka membungkuk kepada Xiaoyan dari kejauhan sebelum akhirnya mundur. Tindakan hormat mereka membuat Xiaoyan tersenyum. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Pulau Naga. Dalam beberapa kilatan, ia muncul di halaman yang sunyi. "Xiaoyan," ucap Cailin. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul mengejutkan Cailin dan Xian di halaman. Mereka segera tersadar dan berteriak kegirangan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Pulau Naga benar-benar mengalami perubahan drastis. Sepertinya Kaisar Naga benar-benar punya keahlian, ucap Xiaoyan menatap Xian dan tertawa. "Cih, kau sudah hilang selama hampir 2 bulan. Jika kau masih belum kembali, kami pasti sudah mengirim orang ke kolam petir alam kosong untuk mencarimu," ucap Xian mengerucutkan bibirnya. Ia tidak menunjukkan wibawa Kaisar Naga di depan Xiaoyan. Nada suaranya tetap seperti seorang gadis kecil di hadapan Xiaoyan. "Kekuatanmu meningkat lagi," ucap Cailin. Cailin di sampingnya sangat peka. Ia dapat merasakan perubahan Xiaoyan begitu ia muncul, dan itu benar-benar membuatnya terkejut. "Doseng bintang 5 tingkat lanjut. Aku mengalami pertemuan yang beruntung di kolam petir alam kosong," ucap Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak menjelaskan pertemuan itu secara detail.
Ada banyak sekali makhluk petir iblis hitam di dalam kolam petir. Doseng bintang 4 atau 5 biasa tidak akan bisa dengan mudah masuk ke dalamnya. Ia tidak ingin anggota suku naga kuno mengalami kecelakaan di tempat itu jika berita tentang perkembangannya menyebar. Terlebih lagi, 9 petir emas misterius masih ada di sana. Meskipun kekuatannya telah berkurang, mengingat sifat misteriusnya hanya masalah waktu sebelum kekuatannya kembali pulih. 9 petir emas misterius dengan kecerdasan dan kekuatan bintang ke-7 kelas doseng adalah sesuatu yang harus dihindari Xiaoyan secepat mungkin. Cailin dan Xian hanya bisa tertawa ketir setelah Xiaoyan memastikan kekuatannya telah meningkat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Xiaoyan telah melompat dari tahap awal bintang ke-5 kelas doseng ke tingkat lanjut bintang ke-5 kelas doseng. Kecepatan ini agak terlalu mengerikan. Xiaoyan tentu saja memahami pikiran mereka, tetapi ia tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Ia cukup beruntung bertemu dengan begitu banyak makhluk petir iblis hitam dan mampu mengandalkan tubuh roh api kecil sebagai media untuk memurnikan dan menyerap energi di dalamnya, sehingga ia dapat memperkuat dirinya secara signifikan. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan yang terbentuk dari keberuntungan yang terkumpul. Saat ini, naga void kuno sedang berjalan di jalur yang benar. Kurasa tak ada yang bisa kulakukan. Karena itu, kupikir sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke aliansi, ucap Xiaoyan sembari melirik Xian dan memberitahunya apa yang dipikirkannya. Kau akan pergi, ucap Xian mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Kemudian, ia mengangguk sedikit enggan dan kemudian berkata, aliansi Istana Langit baru saja mengalahkan Awala Jiwa dan sedang menjadi pusat perhatian. Memang benar kau tidak bisa lama-lama pergi. Lagi pula, masalah suku yang bergabung dengan aliansi kurang lebih sudah selesai. Kau harus memberitahu petinggi aliansi saat kau kembali kali ini, ucap Xian. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini. Ia menatap Xian dan kemudian berkata, suku naga kuno baru saja menyelesaikan penyatuannya. Kau seharusnya memulihkan diri selama periode ini. Kau tidak perlu terlibat dalam kekacauan di dataran tengah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan jelas mengerti bahwa membentuk aliansi dengan suku naga void kuno akan menjadi hal yang baik bagi aliansi Istana Langit. Namun, jika ia memikirkan aliansi dari sudut pandang Xian, ini bukanlah keputusan yang baik. Karena pada dasarnya, konflik internal di dalam suku naga void kuno baru saja terselesaikan. Jika mereka memilih untuk memulihkan diri, mereka akan dapat pulih lebih cepat. Aliansi Istana Langit memiliki banyak musuh, termasuk faksi terkuat seperti klan Hun. Memilih untuk membentuk aliansi dengan Istana Langit saat ini niscaya akan menyeret suku tersebut ke dalam berbagai kekacauan. Suku naga void kuno akan selalu membalas semua kebaikanmu. Kau telah menyelamatkan suku naga kuno kami dari bahaya 2 kali. Setiap anggota suku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Apapun masalah yang kau hadapi, suku naga void kuno akan selalu menjadi temanmu, ucap Xian. Mata indah Xian menatap Xiaoyan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat Xiaoyan sedikit tertegun dan terdiam. Begitulah kata para tetua. Aku hanya meminjam kata-kata mereka, ucap Xian. Ekspresi muram di wajah Xian bertahan sesaat sebelum dihancurkan oleh senyum nakalnya. Di sisi lain, Xiaoyan hanya tertawa ketir setelah melihat senyum gadis ini. Tenang saja, ini keputusan seluruh suku. Meskipun aku Kaisar Naga, aku tidak bisa menghalangi keputusan mereka. Ini hadiah yang akan diberikan suku naga void kuno kepadamu sebagai teman, ucap Xian sembari terus tersenyum manis. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepala karena Xian sudah mengatakannya seperti itu. Mengatakan lebih dari itu sama saja dengan berpura-pura. Saat ini, aliansi Istana Langit memang membutuhkan sekutu sekuat itu. Bantu aku berterima kasih kepada para tetua. Aku pasti akan kembali ke Pulau Naga begitu aku memiliki waktu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan celah spasial muncul di samping tubuhnya. Kau bisa mengirim seseorang ke Pulau Naga jika ada yang kau butuhkan. Suku naga kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, ucap Xian tersenyum tipis saat menjawab. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Tanpa menambahkan apapun lagi, ia melangkah maju ke dalam celah. Sosok Cailin yang ramping melintas di belakangnya dan kemudian mengikutinya. Celah spasial itu perlahan menghilang setelah ia memasukinya.
meninggalkan Xian yang menatap celah yang menghilang itu dengan tatapan kosong. Xian merasakan emosi yang berbeda sekembalinya ke aliansi Istana Langit. Selama beberapa bulan kepergian Xian, reputasi aliansi terus menanjak. Aliansi tetap rendah hati dan sabar, bahkan setelah mengalahkan Aula Jiwa, membuat banyak faksi mengangguk setuju dalam diam. Kekuatan sebuah faksi tidak hanya bergantung pada kekuatan mereka dalam melawan kesulitan, tetapi juga pada apakah mereka akan terkikis karena kesuksesan. Namun untungnya, aliansi telah bertahan dalam kesuksesan mereka. Karenanya, tak seorang pun meragukan kekuatan besar mereka. Di sisi lain, tidak ada kabar dari Aula Jiwa selama beberapa bulan terakhir ini. Gesekan sengit di masa lalu tiba-tiba mereda, seolah-olah faksi yang pernah berdiri sebagai penguasa dataran tengah berniat menghilang dari pandangan semua orang. Para petinggi aliansi tetap sangat berhati-hati terhadap Aula Jiwa, meskipun faksi tersebut tetap diam. Setelah bertahun-tahun bertempur dengan Aula Jiwa, para petinggi aliansi sangat menyadari sifat mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya bahwa faksi misterius ini akan menyerah begitu saja setelah menderita kekalahan telak. Namun, yang membuat mereka ragu adalah mereka tidak dapat memperoleh informasi yang berguna meskipun telah mengirimkan banyak mata-mata untuk mengamati tindakan Aula Jiwa. Karena itu, aliansi menjadi lebih berhati-hati sekaligus ragu. Keheningan di Aula Jiwa samar-samar membuat mereka merasakan tekanan badai yang sedang terjadi. Dokter Peri Kecil dan Genglin yang awalnya mengikuti Xian ke wilayah binatang buas juga telah kembali saat Xian kembali ke aliansi. Dari apa yang diketahui kedua wanita itu, ia mengetahui bahwa suku Phoenix Iblis Surga telah mundur setelah ia pergi hari itu. Setelah itu, suku Piton Tanah Dalam Sembilan Tenang memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Istana Langit setelah berdiskusi selama sebulan. Aliansi Istana Langit dengan senang hati menyetujui saran ini setelah berdiskusi lagi. Meskipun kekuatan suku Piton Tanah Dalam Sembilan Tenang tidak dapat dibandingkan dengan suku Phoenix Iblis Surga, mereka tetap merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang buas ajaib. Selain itu, jumlah mereka jauh melebihi jumlah dari suku-suku seperti suku Phoenix Iblis Surga. Sekutu kuat seperti inilah yang paling dibutuhkan aliansi saat ini. Aliansi antara kedua belah pihak tak diragukan lagi telah menimbulkan kegemparan di dataran tengah wilayah binatang buas. Beberapa suku lain di dunia binatang buas ajaib yang telah menaruh dendam terhadap suku ular Piton Tanah Dalam Sembilan Tenang terpaksa mengurunkan niat mereka setelah aliansi terbentuk. Mereka telah mendengar tentang kekuatan aliansi Istana Langit. Satu-satunya suku di wilayah binatang buas yang dapat menandingi aliansi tersebut kemungkinan besar adalah suku Phoenix Iblis Surga. Jika suku Piton Tanah Dalam Sembilan Tenang memiliki sekutu seperti itu, posisinya akan tak tergoyahkan. Pada saat itu, bahkan suku Phoenix Iblis Surga kemungkinan besar tidak akan berani melancarkan kampanye dan menyerang seperti yang mereka lakukan terakhir kali. Suku Piton Tanah Dalam Sembilan Tenang diuntungkan oleh aliansi tersebut, sementara kekuatan aliansi kembali meningkat. Ini adalah pertama kalinya sebuah faksi di dataran tengah berhasil menarik salah satu dari 3 suku binatang ajaib ke dalam aliansi. Jangkauan aliansi Istana Langit benar-benar telah meluas hingga ke binatang ajaib di wilayah binatang. Setelah kembali ke aliansi, Xian juga memberitahu beberapa petinggi bahwa suku Naga Void kuno telah menyetujui aliansi. Hal itu membuat semua aliansi bersukacita. Karena pada dasarnya, suku Naga Void kuno masih merupakan eksistensi yang relatif misterius dan juga kuat bahkan di mata banyak orang di dataran tengah. Kekuatan Naga Void kuno di puncak kejayaannya masih terukir dalam ingatan beberapa orang. Aliansi ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang mengejutkan bagi aliansi Istana Langit. Bahkan aliansi ini yang akan membantu Istana Langit tidak membutuhkan banyak diskusi, dan itu juga hampir disetujui saat itu juga. Namun, berita mengejutkan ini akhirnya tidak diumumkan. Menyembunyikan sekutu sekuat itu akan memungkinkan aliansi Istana Langit untuk mengejutkan yang lain. Selain itu, ini juga akan memberi mereka waktu bagi suku Naga Void kuno untuk memulihkan diri. Tanpa provokasi dari Aula Jiwa, kehidupan Xian kembali menjadi luar biasa bebas setelah ia kembali ke aliansi. Cailin telah menjalani retret selama bertahun-tahun. Kini setelah kembali kepada Xiao Xiao,
ibu dan anak itu tetap berpelukan erat. Xiaoyan merasa tak berdaya melihat mereka. Di sisi lain, ia juga tak bisa ikut campur dalam urusan aliansi. Karena itu, hari-harinya terasa cukup santai. Selama hari-hari bebas ini, ia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk berlatih pada energi 9 petir emas misterius di dalam tubuh Yi kecil. Xiaoyan mendambakan kekuatan ini, tetapi ia tidak berani menyerapnya dengan mudah. Oleh karena itu, ia mempelajari benda ini siang dan malam selama periode waktu ini. Tetapi 9 petir emas misterius tidak menjadi lebih lembut meskipun mempelajarinya tanpa lelah. Sebaliknya, ia secara bertahap mengumpal menjadi manik petir emas seukuran kepalan tangan saat Yi kecil memurnikannya dengan api teratai iblis pemurnian. Manik petir emas ini melayang di atas tangan kanan Yi kecil setelah terbentuk. Apapun metode yang digunakan Xiaoyan atau Yi kecil, mereka tidak dapat memurnikannya. Menggunakan api teratai iblis pemurnian untuk membakarnya dengan ganas pada dasarnya tidak berpengaruh apapun. Xiaoyan merasa sangat tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyerah pada pikiran-pikiran itu sebelum membiarkan manik petir emas itu kembali ke lengan Yi kecil. Setelah Xiaoyan gagal menyelesaikan masalah manik petir emas, ia justru memiliki lebih banyak waktu luang. Selama periode ini, ia tidak menerima misi dari Yalau dan memimpin sekelompok ahli dari aliansi untuk memastikan lokasi aula cabang aula jiwa yang telah ditemukan. Namun, selama sebulan pencarian, ia menemukan bahwa aula cabang tersebut telah kosong. Jiwa dan seluruh esensi jiwa yang sebelumnya ada di dalamnya telah hilang. Aula jiwa mungkin telah menduga aliansi akan bertindak seperti ini dan dengan tegas meninggalkan semua aula cabang yang telah ditemukan. Xiaoyan tak bisa berbuat apa-apa lagi dalam situasi ini. Setelah mengalami sendiri peristiwa penghancuran aula manusia saat itu, aula jiwa terpaksa menjadi lebih bijaksana. Setelah serangkaian pencarian yang sia-sia, Xiaoyan menghancurkan aula-aula cabang ini sebelum kembali dengan tangan kosong. Namun, Yalau tersenyum tipis karena hasil ini, karena pada dasarnya ia tidak terlalu terkejut. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, aula jiwa telah menyerahkan semua aula cabang yang kami temukan. Barang-barang di dalamnya juga telah disingkirkan. Namun, yang membingungkanku adalah mengapa aula jiwa jelas-jelas mundur, meskipun mereka hanya khawatir aliansi akan menghancurkan aula cabang ini, ucap Yalau. Di dalam pavilion batu di alam bintang, Yalau memandang Xiaoyan yang baru saja memimpin sekelompok orang kembali dan perlahan menjelaskan alasannya. Xiaoyan mengangguk pelan. Beberapa aula cabang sangat kecil, mustahil untuk membangkitkan minat dan kampanye untuk menghancurkannya. Tetapi bahkan aula cabang kecil ini telah dibersihkan hingga hanya tersisa debu. Pembersihannya juga nampak agak terlalu berlebihan. Aku sudah mengirim seseorang ke wilayah binatang buas untuk meminta bantuan suku piton tanah dalam 9 tenang untuk menyelidiki masalah ini. Jumlah mereka besar dan akan jauh lebih mudah menyelidiki dibandingkan kita. Pasti ada motif tersembunyi di balik aula jiwa, ucap Yalau memberitahu Xiaoyan dengan suara berat. Pasti ada alasan untuk hal yang tidak biasa. Aula jiwa ini, aku penasaran apa yang sebenarnya mereka rencanakan, ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa motif aula jiwa kali ini cukup penting. Tidak ada gunanya menebak-nebak. Kita harus menunggu hasil akhir investigasi, ucap Yalau menggelengkan kepalanya. Perasaan hanya bisa menunggu memang mengerikan. Xiaoyan mengangguk. Tiba-tiba ia melirik Yalau dan bertanya dengan lembut. Guru, upacara pengobatan klan nyawa akan segera dimulai kan? Ucap Xiaoyan. Tangan Yalau yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba gemetar mendengar kata-kata itu. Ia terdiam sejenak sebelum mengangguk. Dalam 1 bulan, ucap Yalau. Ekspresi Yalau berubah rumit setelah dia menjawab. Dia tidak pernah kembali setelah meninggalkan klan saat itu. Dan sekarang dia harus kembali lagi. Sebelum kedua orang tuanya meninggal, dia telah berjanji untuk berlatih dengan sungguh-sungguh dan mengukir nama mereka berdua di prasasti klan. Prasasti klan ini merupakan tanda jasa bagi mereka yang telah berjasa dalam klan Yao. Hanya mereka yang memiliki prestasi besar dalam klan yang boleh menulis nama mereka di prasasti tersebut. Semua anggota klan Yao memandang prasasti ini sebagai tujuan hidup mereka. Hal ini juga berlaku bagi Yalau saat itu.
Yalau telah menjelajahi benua sendirian selama bertahun-tahun. Meskipun telah meraih beberapa prestasi, ia mengerti bahwa tidak akan mudah baginya untuk memenuhi janji yang ia buat kepada kedua orang tuanya setelah kembali ke klan Yao, karena beberapa orang di klan Yao pasti akan berusaha keras untuk menghentikannya. Tangan Yalau yang sedang memegang cangkir teh perlahan mengepal setelah memikirkan kemungkinan dia akan dihentikan. Sedangkan di sisi lain, Xiaoyan tersenyum melihat ekspresi Yalau yang rumit. Kemudian ia berkata, "Guru, kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengan tablet klan ini. Serahkan sisanya pada murid ini," ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan perlahan menjadi tenang, tetapi mengandung keyakinan dan juga tekad yang kuat. Saat masih muda dulu, Yalau telah membentangkan sayapnya untuk melindungi pemuda yang bagaikan elang kecil itu dengan hati-hati. Elang yang lembut itu perlahan tumbuh selama perjalanannya dan telah terbang tinggi ke angkasa. Namun sekarang, di bawah sayap elang yang dahulu lembut ini, tak seorang pun akan mampu menyakiti gurunya. Mata Yalau terasa berkaca-kaca saat ia menatap pemuda yang tersenyum itu. Ekspresi senang di wajahnya semakin pekat. Ia melebarkan mulutnya sebelum akhirnya mendesah pelan tak berdaya. "Dasar anak kecil yang keras kepala," ucap Yalau. Mendengar itu, Xiaoyan hanya tersenyum. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit selatan. Klan Yao dikabarkan memiliki alkemis terbaik di benua ini. Ia benar-benar ingin merasakannya sendiri.